warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Ibu Ayunita Ajeng Tiasa Putri Masuri. Kali ini kita masih melanjutkan materi mengenai aplikasi komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting versi 6. Nah, rekan-rekan sekalian, minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai materi terkait dengan langkah-langkah mengoperasikan Zahir. Kali ini kita akan menggunakan contoh kasus perusahaan dagang dengan nama PT Sumber Rejeki untuk bisa kita gunakan sebagai latihan mata kuliah latihan kita minggu ini. Nah, setelah Anda membuka aplikasi Zahir Accounting 6, maka tampilan awal akan seperti ini. Karena sebelumnya kita belum memiliki PT Sumber Rejeki, maka tombol yang perlu kita klik adalah membuat data baru. Saya nggak menjelaskan ya fungsi-fungsinya, karena minggu lalu saya sudah menjelaskan kepada Anda mengenai fungsi-fungsi dari tampilan awal Zahir Accounting 6 tersebut. Oke, karena kita belum memiliki data sama sekali terkait dengan PT Sumber Rejeki, maka kita klik membuat data baru. Nah, nama perusahaannya adalah PT Sumber Rejeki. Nama perusahaan karena di sini tidak terlampir nama perusahaannya, maka untuk saat ini kita bisa berpura-pura untuk nama alamat perusahaan tersebut. Negaranya yaitu di Indonesia, kotanya kota Jakarta, kode posnya seakan-akan ada ya rekan-rekan sekalian. Emailnya pun juga demikian. Oke, lalu kita lanjutkan. Nah, buat periodenya, kita lihat terlebih dahulu dalam soal. Di sini terlampir bulannya PT Sumber Rejeki berdiri pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, kita asumsikan pada saat berdirinya PT Sumber Rejeki tersebut, maka pencatatan atau periode akuntansinya adalah tanggal yang sama yaitu 1 Januari 2020. Maka periode akuntansinya pun juga demikian kita buat seakan-akan untuk memulai seluruh kegiatan perusahaan di bulan Januari tahun 2020. Nah, jangan lupa untuk menuliskan format penyimpanannya dengan menghilangkan tanda bintang. Jangan lupa untuk menuliskan format penyimpanan seperti minggu lalu yang saya minta dan arahkan kepada Anda dengan NIM sebagai identifikasi Anda awal, underscore nama Anda, underscore nama PT. Setelah itu kalian lakukan penyimpanan. Lalu lanjutkan. Jika ada informasi demikian, tetap klik saja yes. Abaikan untuk buat data baru. Nah, setelah Anda sudah confirm misalnya, oh ternyata jalannya kurang nih. Ya, seperti ini ya terlampir rekan-rekan sekalian. Jadi sebelum memproses, Anda masih bisa kembali. Oke, Sumber Rejeki. Setelah itu lanjutkan. Periodenya berubah lagi ya ternyata. Masalah. Nama PT-nya. Simpan. Nah, jika sudah fix, lanjutkan kembali seperti langkah yang di awal. Jadi jangan khawatir jika terjadi kesalahan.
Pastikan data Anda sudah benar. Nah, pada saat Anda sudah mulai mengklik yes atau proses di sini, maka data Anda akan tersimpan sesuai dengan periode, nama, dan database penyimpanan yang tadi sudah kita perbaiki. Lalu proses. Oke, nah jenis usaha kita lihat kembali dalam soal bahwa jenis usahanya adalah barang dagang, usaha barang-barang elektronik. Maka kita akan pilih sebagai perdagangan umum karena jenis usaha perdagangan umum hanya satu jenis saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Jika terlampir informasi demikian, klik saja yes. Oke. Oke, jika sudah, jangan tampilkan pesan ini, slide oke. Nah, jangan lupa untuk menggunakan mata uang, setup mata uang. Nah, mata uang fungsional kita bisa gunakan rupiah karena kita sudah memilih negara Indonesia, maka mata uang fungsionalnya pun juga mata uang rupiah. Setup mata uang asing bebas ya rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan menggunakan mata uang dolar. Jika sudah selesai, lanjutkan. Setelah itu selesai. Nah, baik, kita sudah kembali ke dalam tampilan yang berikutnya. Yaitu dalam tampilan berikutnya kita mulai saja pada langkah yang ketiga ya, minggu lalu sudah saya jelaskan. Yang pertama membuat data baru perusahaan, yang kedua otorisasi data, yang ketiga mengisi saldo awal perusahaan. Sebelum kita mengisi saldo awal perusahaan, alangkah lebih baiknya kita harus mengcompare nama-nama akun yang terlampir pada neraca PT Sumber Rejeki untuk kita sesuaikan rekan-rekan sekalian. Untuk kita sesuaikan pada akun atau data rekening yang akan kita gunakan, akan kita operasikan. Pertama adalah kita klik data-data, setelah itu data rekening. Oke. Setelah itu kita lihat daftar datanya rekan-rekan sekalian. Oke, nah untuk supaya bentuknya landscape, jangan lupa switch mode. Kita lihat apakah ada kas? Ada ya rekan-rekan sekalian, kas ada. Maka kita gunakan kas, sudah ada. Setelah itu yang kedua bank. Kita lihat apakah ada akun bank. Sudah sesuai namanya, sudah sesuai. Nah, sekarang piutang dagang. Bagaimana dengan piutang dagang? Oke, karena piutang dagang di sini adalah piutang usaha dalam akun Zahir, bisa kita ubah sesuai dengan informasi yang terlampir pada PT Sumber Rejeki tersebut. Jangan lupa di highlight. Setelah itu klik mouse Anda, lalu klik kanan mouse Anda, lalu klik edit. Kita ganti piutang usaha menjadi piutang dagang. Walaupun sinonim ya rekan-rekan sekalian, tapi data yang Anda miliki instead of piutang usaha ternyata piutang dagang. Persediaan barang dagang. Oke, kita cek lagi. Apakah ada persediaan barang dagang? Tidak ada, Bu. Yang ada adalah persediaan hashtag 1. Kita ganti kembali. Rekam. Kita cek lagi. Setelah persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka. Kita cek apakah ada asuransi dibayar di muka. Sudah ada ya, dan namanya sudah sesuai. Lanjutkan kembali. Kendaraan dan akumulasi kendaraan. Ada kendaraan? Ada ya. Kendaraan. Setelah itu akumulasi kendaraan sudah ada juga. Oke, kita cek lagi. Selanjutnya hutang dagang. Adanya hutang usaha, Bu, sama. Kita bisa ganti juga dengan hutang dagang.
rekam. Setelah itu hutang gaji. Adanya selain hutang gaji, adanya utang gaji dan upah, Bu. Nah, masih bisa kita ganti ya rekan-rekan. Jadi kita ganti menjadi hutang gaji, rekam. Oke, setelah hutang gaji ada apa? Ada hutang bank. Adanya utang bank, Bu. Ya, sama ya, bisa juga kita edit menjadi hutang bank. Oke, setelah itu ada apa lagi? Ada modal di setor. Kita cek. Modal di setor ada, setelah itu ada laba ditahan. Oke, namanya sudah sesuai ya. Jika sudah sesuai, maka Anda bisa klik tutup. Nah, untuk mengisi saldo awal perusahaan, masih ingat ya, kemarin Anda klik setting, setelah itu saldo awal, lalu saldo awal akun. Nah, sekali lagi ya, klik setting, saldo awal, setelah itu Anda pilih saldo awal akun. Sekarang Anda tinggal masukkan angkanya, kas sebesar 3.500.000, tab, lalu bank sebesar 25.500.000, tab. Setelah itu piutang dagang, tab. Persediaan barang dagang, tab. Lalu asuransi dibayar di muka. Nah, setelah itu kendaraan 125 juta rupiah. Akumulasi kendaraan. Nah, karena akumulasi nilainya minus, jangan lupa klik tombol minus seperti ini ya rekan-rekan. Setelah itu baru masukkan 12.500.000. Tap. Nah, pastikan jumlahnya di debit sama ya. 162.165.000. Maka di sini pun juga sama. Dan kita harus kembalikan nilainya tadi 0 menjadi 0. Nilai sebesarnya harus 0. Berarti itu seimbang, balance ya. Lanjutkan kembali. Hutang dagang. Setelah itu hutang gaji. Oke. Setelah itu hutang bank. Lalu modal disetor sebesar 35 juta. Dan saham biasa, laba ditahan 26. Nah, udah 0 ya, kembali 0. Kalau ini posisinya sudah 0, itu artinya saldo awal akun Anda sudah balance. Nah, jika sudah 0, setelah itu Anda bisa lakukan perekaman. Klik rekam. Oke, nah kembali lagi ya. Jika ini belum komplit, Anda bisa geser-geser saja. Oke, kita lanjutkan kembali rekan-rekan sekalian. Nah, setelah mengisi saldo awal akun, kita akan buat data-data. Baik itu data pelanggan maupun data hutang. Kembali lagi, data-data. Nah, kita kembali ke modul data-data ya rekan-rekan sekalian. Data-data. Setelah itu Anda klik data nama alamat karena di sini kita akan mengedit sekaligus menambahkan data pelanggan, pemasok maupun karyawan itu sendiri. Nah, karena kita belum ada data sebelumnya, Anda bisa klik tambah data. Bisa disesuaikan rekan-rekan sekalian, kalau misalnya di sini tidak ada ID-nya, maka Zahir sudah memiliki ID-nya tersendiri. Dalam data nama perusahaan tersebut, kita bisa edit, kita bisa masukkan ya. Yang pertama ID-nya
Nah, ini bisa disetting nih teman-teman sekalian. Kalau misalnya terlampir data simbol data tertentu. Nah, kebetulan pada soal sumber rezeki belum terlampir kodenya, tidak terlampir bahkan. Ini teman-teman, tidak terlampir kodenya, maka kita bisa gunakan kode dari perusahaan kode perusahaan yang dimiliki oleh Zahir. Jadi nggak ada masalah ya rekan-rekan. Perusahaannya yang pertama adalah PT Megantara, boleh seperti ini. Oke, nah setelah itu kalau misalnya ada alamat kita bisa gunakan. Yang pertama nama perusahaan, nama customernya terlebih dahulu ya rekan-rekan sekalian. Nah, alamat dan data perusahaan. Nah, alamat ini biasanya kalau terlampir alamat ya sama seperti data-data perusahaan. Apabila terlampir nama customer, tidak hanya nama customer saja, tapi alamatnya ini perlu diisi. Tetapi jika tidak ada informasi seperti ini ya rekan-rekan, jika tidak ada informasi ya berarti kita hanya mengisi namanya saja. Nama pelanggan maupun nama supplier. Oke, nah kalau sudah, sebelum kita lakukan rekam, kita kan masih ada 3 customer dan 3 vendor. Kita klik saja baru. Oh, tunggu dulu teman-teman. Nah, ini kan karena customer, perhatikan nama perusahaan, setelah itu tipe. Nah, tipe di sini adalah pilihannya karena sekarang kita sedang mengisi data customer, maka kita pilih customer. Setelah itu ada klasifikasi. Klasifikasi ini hanya untuk ini aja ya, kategori saja. Terms of payment, kita lihat dulu, ada nggak datanya terkait dengan termin pembayaran. Kalau tidak ada termin pembayaran, maka boleh diabaikan terlebih dahulu. Untuk nextnya adalah kita klik baru. Yang kedua adalah PT Unggul Utama. Karena tidak ada alamat kembali, maka kita klik lagi baru. Pastikan tipenya adalah customer. Setelah itu klik baru. Perusahaan yang ketiga adalah CV Cipta Kreasi. Oke, nah udah nih Bu. Ternyata cuma ada 3 customer aja. Oke, berarti sekarang kita lanjut lagi ke vendor atau supplier. Nah, sebelum kita rekam, kita klik dulu baru supaya masih dalam laman yang pertama. Kali ini kalau tadi ID-nya adalah customer, kita ubah sekarang tipenya adalah vendor atau supplier. Sehingga nanti ID-nya pun akan berubah, akan berbeda dengan ID si customer. Klik lagi, nama perusahaannya adalah ini ya, untuk vendor atau supplier PT Sinar Elektro. PT Sinar Elektro. Setelah itu klik lagi baru. Yang kedua Sivirium Jaya. Klik lagi baru. Yang ketiga adalah CV Cipta Kreasi. Oke, kalau sudah nih, kita sudah mencatat customer dan vendor. Kali ini kita bisa klik rekam. Nah, jika muncul peringatan demikian, karena ini kita baru latihan, belum ada NPWP atau NIK, klik saja yes, lanjutkan proses. Nah, setelah membuat data-data customer dan vendor, kali ini langkah yang keempat, yaitu menginput saldo awal baik itu pelanggan maupun supplier. Saldo awal tuh yang mana sih Bu? Saldo awal tuh yang ini ya rekan-rekan sekalian. Saldo awal ini adalah 1.250.000, 2.450.000 untuk PT Unggul, dan 850 untuk CV Cipta Kreasi. Dan perlu kalian ingat teman-teman sekalian, saldo awal baik itu piutang dan hutang, nominalnya ini, nih ya rekan-rekan, nominalnya ini harus sama dengan nominal yang ada di dalam piutang dagang. Nih ya teman-teman, harus sama dengan piutang dagang. Ini harus sama.
angkanya harus serupa. Begitu juga dengan saldo hutang nih rekan-rekan sekalian. Saldo hutang dalam saldo awal untuk supplier sama juga dengan saldo hutang dagang yang ada di dalam trial balance atau neraca saldo. Ini ya rekan-rekan sekalian, neraca saldo, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Langkahnya gimana? Sama seperti langkah Anda mengisi saldo awal akun perusahaan. Kalian klik setting, lalu pilih saldo awal. Yang pertama kali kita klik terlebih dahulu saldo awal piutang. Karena ini masih kosong, maka perlu artinya Anda mengklik baru. Masukkan terlebih dahulu nama pelanggannya. Karena tadi kita sudah create ya nama pelanggannya. Kita pilih nama pelanggannya yang pertama adalah PT Megantara. Tanggalnya, nah kita lihat kembali. Tanggalnya adalah tanggal invoice. Seperti ini ya rekan-rekan. Yaitu 1 Desember 2019. Nomor invoice-nya adalah invoice 01. Sales order tidak ada. Jumlah mata uangnya adalah 1.250.000. Ya rekan-rekan, 1.250.000. Oke. Nah, kalau sudah lanjut lagi. Termin pembayaran. Nah, ini jika terlampir termin pembayaran, maka ini wajib hukumnya kalian isi. Jika terlampir termin pembayaran seperti 2/10,N/30, maka ini wajib kalian isi. Jadi misalnya tadi 2/10, berarti kan hari diskonnya di sini adalah 10 hari, misal 10 hari. Tanggal jatuh temponya tadi kan N/30, maka jatuh temponya 30 dengan mendapatkan diskon 2%. Misalnya demikian ya rekan-rekan, jika terlampir. Nah, kebetulan dalam soal PT Sumber Rezeki tidak terlampir, maka untuk sementara diabaikan terlebih dahulu. Setelah itu Anda bisa klik rekam. Lanjut, customer yang ketiga adalah PT Unggul Utama. Tanggalnya adalah 11 November. Nomor invoice-nya adalah INV 02. Jumlahnya adalah 2.450.000. Karena tidak ada termin pembayaran, klik kembali rekam. Lagi baru. Customer yang ketiga adalah CV Cipta Kreasi. Dengan tanggal saldo awalnya adalah 25 November. Invoice numbernya INV 03. Sales ordernya tidak perlu dan nilai piutangnya adalah 850.000. Lalu Anda bisa klik rekam. Ya. Sepertinya ada yang salah. PT Megantara 1.250.000 ya. Di sini udah kelihatan nih rekan-rekan. Bisa disetting Bu, selama belum direkam masih bisa disetting. Jadi highlight saja, klik edit. Nah, tinggal kurangi saja nolnya. Lalu klik rekam. Sudah sama ya, 4.550.000. 4.550.000 dan untuk di laporan posisi keuangannya pun juga piutang dagang nilainya adalah 4.550.000. Kita lanjutkan kembali kalau sudah tutup. Lalu yang ketiga adalah saldo awal apa tadi? Setelah piutang. Yang ketiga adalah saldo awal hutang. Konsepnya sama seperti Anda menginput saldo awal piutang, klik baru. Pilih vendornya atau suppliernya adalah Sinar Elektro. Saldo awalnya tanggal 4 Desember. Invoice numbernya INV 01. Jumlah mata uangnya adalah 10 juta.
Sama ya, kalau ada termin pembayaran pun perlu Anda isi. Tapi kali ini karena belum ada informasi terkait dengan termin pembayaran, maka Anda klik rekam. Lanjut lagi. Vendor atau supplier yang kedua adalah PT Riung Jaya. Tanggalnya 5 November. Nomor invoice-nya ada INV 02. Nilai hutangnya adalah 6.025.000. Satu rekam. Mulai lagi baru. Ketiga adalah PT CV Cipta Kreasi. Tanggal invoice-nya adalah 25 November. Nomor invoice INV 03. Nilai hutangnya adalah 800. Sebelum ditutup, dicek dulu. Nominalnya adalah 16.875.000. Sama ya, 16.875.000. Kalau sudah ditutup. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu nilai persediaan. Nah, data-data terlebih dahulu ya. Setelah kita menginput data saldo awal hutang dan piutang, maka langkah yang selanjutnya yaitu yang kelima ya rekan-rekan, correct me kalau saya salah. Langkah yang kelima adalah menginput data-data produk atau data persediaan. Masih di modul data-data, kita klik data produk di sini ya, yang kotak warna merah. Karena kita belum memiliki sama sekali, Anda bisa klik tambah data. Nah, tambah data. Nah, kita cek dulu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kalian minggu lalu masuk di kelas saya, untuk mengisi data persediaan kan tadi di data produk ya. Perhatikan di sini ada satuan. Berarti ada satuan ukur nih. Kalau ada satuan ukur, bagaimana caranya? Jika ada satuan ukur seperti ini, kita setup terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan melanjutkan mengisi data persediaan, maka satuan dasarnya hanya ada satu pilihan, yaitu pieces saja. Nah, kali ini kita mau nambahkan satuan dasarnya menjadi unit. Karena dalam soal terdapat satuan dasarnya adalah unit. Sebelum kita lakukan pengisian data pada persediaan, maka klik dulu batal. Masih di data-data. Oke ya, kalau tadi tidak lengkap, kalian bisa klik aja kanan kiri, dia akan muncul lagi lengkap. Nah, sebelum Anda mengisi data produk, kita perlu mengedit atau menambahkan data satuan ukur. Kita klik satuan pengukur dengan cara tambah data. Tambahkannya menjadi unit. Satuan dasarnya pun juga unit. Jangan lupa untuk di checklist unit dasarnya. Setelah itu Anda bisa lakukan perekaman. Oke, sudah gitu aja Bu. Sudah, itu saja. Sekarang kita kembali lagi ke data-data. Masuk ke data produk. Klik saja tambah data. Nah, sekarang kita akan membuat data persediaan. Nih ya teman-teman, ada B01 untuk nama barang kipas angin. Kita sesuaikan. B01. Deskripsinya adalah kipas. Satuan dasarnya kali ini kita gunakan unit. Oke ya. Nah, sebelum kita rekam, kita klik dulu nih. Dari informasi stok, kita klik ke kanan. Nah, ini rekan-rekan sekalian. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik. Nah, di sini kan ada beberapa informasi yang harus kita setup datanya supaya sesuai dengan kebutuhan data perusahaan. Seperti disimpan. Nah, karena di sini metode akuntansinya adalah perpetual, maka Anda bisa checklist disimpan, dibeli, dan dijual. Nah, ini ya rekan-rekan. Nanti kalau periodik berbeda lagi rekan-rekan. Kalau periodik nanti hanya muncul yang perlu kalian checklist. Yang perlu kalian checklist hanya disimpan dan disimpan dan dibeli saja. Oke ya teman-teman. Yang kalau
lalu ada juga metode-metode persediaan. Metode-metode persediaan di sini ada average, FIFO, dan LIFO gitu ya teman-teman. Anggap aja metode yang kita gunakan di sini persediaannya adalah tidak terlampir ya. Anggap saja kita menggunakan pencatatan harga pokoknya menggunakan FIFO. Nanti biasanya kalau ada muncul ya teman-teman sekalian, nanti macam-macam nih, ada FIFO atau average. LIFO sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi metodenya pun akan berbeda. Nah, karena kebetulan kita asumsikan pada PT sumber rezeki di sini metode pencatatannya adalah perpetual, maka sifatnya di sini adalah disimpan, dibeli, serta dijual. Perhitungan harga pokoknya kita anggap menggunakan FIFO. Kali ini kita mau setup nih harga pokok, kita maunya munculnya harga pokok penjualan persediaan gitu ya. Jadi COGS, harga pokok penjualan misalnya teman-teman sekalian. Jadi kita mau setup harga pokok penjualan menjadi harga pokok penjualan dagang misalnya ya teman-teman. Harga pokok kita setup, kita ganti menjadi yang tadinya adalah harga pokok hashtag 1 menjadi harga pokok penjualan barang dagang. Rekam. Oke. Sekarang penjualan pun kita maunya penjualan di sini kan sales revenue ya. Kita anggap di sini penjualan kita asumsi kita mau setup menjadi pendapatan penjualan. Revenue sales lah ya teman-teman. Atau kita tulis saja penjualan barang dagang gitu. Penjualan barang dagang. Oke, nah setelah itu di sini pun return penjualannya penjualan barang dagang. Ya teman-teman, jadi nanti dia akan muncul harga pokok penjualan dagang, penjualan barang dagang. Jadi kalau misalnya sales revenue yang penjualannya secara tunai berarti nanti akan muncul cash pada penjualan barang dagang. Misalnya gitu ya rekan-rekan sekalian. Biasanya kan kita sales revenue. Nah, setelah itu kita bisa lakukan perekaman. Tunggu dulu, sebelum direkam cek dulu info lainnya ini terkait dengan ciri-ciri persediaannya. Kalau misalnya ada spesifikasi ya, spesifikasi barang dagangnya, untuk kelompok barang nanti akan diajarkan ya teman-teman setelah UTS biar lebih komplitnya, lebih komprehensif. Kali ini kelompok barang karena kelompok barang di sini hanya ada satu jenis, yaitu barang-barang elektronik, jadi boleh diabaikan. Lalu klik rekam. Kembali lagi, masih di data produk. Pilih kode barangnya tadi apa? B02. Satuan dasarnya adalah unit. Deskripsinya rice cooker. Kode akun sama. Nah, daripada satu-satu Anda klik rekam ya rekan-rekan sekalian. Jadi sebelum klik rekam, sama seperti mengisi data vendor dan customer, klik saja baru. Kedua, B03 radio FM/AM. Ganti satuan dasarnya menjadi unit. Sekali lagi, cek lagi kode akun. Kalau sudah, klik lagi baru. B04 TV 2004 TV 20 inci. Satuan dasarnya jangan lupa diganti. Kode akunnya masih sama. Klik lagi baru. B05 TV 14 inch. Satuan dasarnya diganti. Kode akun dan HPP masih sama. Klik lagi baru. B06
mesin cuci. Ganti satuan dasar menjadi unit. Kode akun juga masih sama, klik lagi baru. B07 terakhir, yaitu kulkas. Satuan dasar jangan lupa ganti menjadi unit. Nah, kalau sudah, baru Anda boleh klik rekam. Lanjut ya. Yang berikutnya masih setelah Anda mengisi data-data produk, apa yang kelima? Yaitu menginput saldo awal persediaan. Sama ya perlakuannya, kalian klik setting, saldo awal, setelah itu persediaan. Karena kosong, klik lagi baru. Nah, sama ya rekan-rekan sekalian, angka total yang ada di dalam persediaan ini harus sama dengan saldo awal pada neraca, yaitu sama 13.815.000. Jadi harus serupa. Sehingga kita masukkan, karena di sini mengisi saldo awal persediaan belum ada datanya. Anda bisa klik baru. Setelah itu input kodenya. Yang pertama adalah kipas angin. Stok awalnya adalah 75.000. Harga kebalik. Stok awalnya di sini adalah 5 dan harga satuannya adalah 75.000. Maka kita akan create stok awalnya 5, harga pokok satuannya adalah 75.000. Rekam. Next. Baru lagi. Yang kedua, stok awalnya adalah 2, harga pokoknya 250.000. Rekam lagi. 3, stok awalnya adalah 7, 35.000. Oke. Kode awalnya adalah 4. Stok awalnya adalah 4. Harga pokoknya adalah 825.000. Rekam. Rice cooker sepertinya 125.000 ya, sebentar. Rice cooker ya, ini ya teman-teman, rice cooker 125.000. Kita revisi. Sama ya, kalau misalnya Anda ada kesalahan, klik saja highlight, lalu edit. 125.000. Rekam. Next. Baru lagi. Stok awalnya adalah 8. Harga satuannya adalah 300. Rekam. Oke, next. Stok awalnya adalah 4, 375.000. Rekam. Next. Baru lagi. Stok awalnya 5 dengan harga 1.120.000. Rekam. Oke ya. Sama ya, 13.815.000. Kita cek lagi. 13.815.000. Nah, kalau sudah kita close. Oke, yes. Kembali lagi, oke lagi. Oke, klik aja oke. Nah, sudah nih Bu. Karena perusahaan tidak punya saldo awal untuk aset tetap, walaupun di sini terlampir ya sudah ada, maka Anda tidak perlu menginput tambahan untuk kendaraan. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi. Kita baca ya rekan-rekan. Ini sama seperti akuntansi atau memproses entry jurnal. Yang pertama adalah selama bulan Januari 2020 telah terjadi beberapa transaksi yang dinyatakan dalam buku transaksi berikut ini. Nah, tanggal 4 telah terdapat biaya operasional promosi dan iklan di mana pembayaran. Nah, kita lihat karena di sini ada bukti kas keluar, berarti kan kita menggunakan cash payment ya. Kalau kita menggunakan cash payment, berarti kita
akan menggunakan transaksi cash and bank. Kenapa Bu? Karena di sini dalam invoice tersebut ternyata perusahaan PT Sumber Rejeki telah mengeluarkan uang untuk pembayaran pemasangan info iklan di radio. Menggunakan apa? Nah, di sini di state menggunakan kas. Berarti kita harus menggunakan fungsi cash and bank. Lalu pilih fungsi kas keluar. Kenapa? Karena kas keluar di sini. Nah, kalau mau baca ya, keterangannya Anda tinggal klik aja gerakan mouse Anda seperti misalnya kas keluar. Kas keluar di sini digunakan untuk transaksi bank dan atau kas keluar. Kas masuk digunakan untuk transaksi bank atau kas masuk. Transfer kas. Nah, ini udah ada informasinya rekan-rekan. Jadi Anda tinggal lihat saja informasi-informasi tersebut menurut aplikasi Zahir. Fungsi-fungsi tersebut digunakan untuk transaksi apa sih? Nah, ini terlampir di dalamnya. Sekarang kita klik Cash and Bank, lalu kas keluar. Klik tambah data. Akun kasnya tadi menggunakan apa? Dia bilang menggunakan kas, Bu, instead of bank. Berarti kita pilih akun kasnya adalah kas. Siapa yang menerima? Di sini yang menerima adalah si Fitri Megah. Kita klik aja, nih ya teman-teman. Siapa yang menerima? Yang menerima adalah si Fitri Megah. Ada nggak kira-kira si Fitri Megah? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, berarti kita create aja baru. Oke ya. Terus pertanyaannya, si Fitri Megah ini siapa sih? Nggak tahu, Bu. Nobody, no one. Berarti kita anggap saja PT Tri Megah ini sebagai others. Ini ya teman-teman, di dalam data-data tipe kita ganti others. Lalu kita teruskan saja di sini adalah CV Tri Megah. Jadi sama aja teman-teman, Anda mau menulis seperti ini atau sama aja. Ini pun juga boleh. CV Tri Megah. Satu rekam. Nah, kalau ada peringatan klik aja yes. Kita masukkan CV Tri Megah. Jangan lupa periode transaksinya adalah 04/2020. Nah, pengeluaran apa? Nah, memo ini penting ya rekan-rekan karena dia akan terlampir dalam transaksi jurnal Anda, dalam keterangan transaksi jurnal. Pengeluarannya di sini kebetulan untuk pembayaran pemasangan iklan di radio. Pembayaran pemasangan iklan di radio. Oleh siapa? Kepada siapa? Kepada CV Tri Megah. Nah, alokasi dananya kita klik. Kita coba cek ya, ada nggak sih biaya advertising? Biaya itu kalau nggak salah kodenya ada di kode 5 atau nggak 6. Ini ya, kebetulan ada pemasangan iklan, jadi beban iklan dan promosi kita gunakan. Berapa nominalnya? Tadi nominalnya ada 250. Jadi rekan-rekan sekalian, setelah itu sebelum Anda mengklik rekam, ini ya teman-teman, sebelum mengklik rekam, di sini ada baris sebesar. Nah, arahkan mouse Anda dan klik di tombol kosong baris tersebut. Klik sekali saja, dia akan muncul angkanya. Nah, pasangannya ya. Kenapa demikian? Nah, ini kan yang namanya akuntansi itu kan berpasang-pasangan ya rekan-rekan. Alokasi dana yang di sini menggambarkan akun debit Anda. Menggambarkan akun debit Anda. Nah, kreditnya kemana, Bu? Kreditnya bukan Anda menambahkan baris, nggak perlu. Kenapa? Karena kreditnya akan terlampir pada nominal sebesar tersebut. Dalam nominal sebesar akan muncul nih akun debit dan kreditnya. Kita akan buktikan. Sementara kita klik rekam. Kalau sudah di alokasi dana ada angkanya, di baris sebesar sudah ada angkanya, kita klik rekam. Hilang, Bu? Iya, hilang. Terus larinya kemana, Bu? Tenang, larinya ada pada laporan. Kalian klik laporan. Oke. Setelah itu untuk melihat jurnal seluruh transaksi, kalian klik buku besar. Lalu kalian klik daftar jurnal semua transaksi. Filternya masukkan dari periode awal yaitu 1 Januari 2020 sampai 31 misalkan. Klik saja OK.
Nah, ini ya rekan-rekan, beban iklan pada promosi dengan menggunakan kas 250.000. Kita lanjutkan. Yang kedua di sini adalah membayar piutang sebagian dengan menggunakan akun kas. Nah, membayar piutang sebagian dengan menggunakan akun kas. Nah, berarti kita karena pembayaran piutang, berarti kita nggak bisa menggunakan kas Bank. Karena kas Bank di sini kan adalah memang membayar kan harusnya pakai kas keluar ya. Tapi ingat, transaksinya di sini adalah transaksi pembayaran piutang. Piutang itu asalnya dari mana sih? Pembayaran piutang ini kan asalnya dari pembelian ya rekan-rekan sekalian. Nah, maka dari itu kita akan klik pembelian. Penjualan, mohon maaf. Penjualan. Nah, dari penjualan tersebut, kita akan gunakan fungsi dari pembayaran piutang usaha. Oke ya, kita klik lagi karena ini pembayaran piutang. Berarti kita klik pembayaran piutang usaha. Oke, nah setelah itu karena belum ada datanya, maka kita bikin tambah data. Oh, sedang ada transaksi. Oke, nggak ada masalah. Nah, kan tadi kan kita barusan mengisi kas keluar ya. Kalau dia mau muncul data seperti ini, klik saja batal rekan-rekan. Oke, kembali lagi ke penjualan. Lalu pilih pembayaran piutang. Darinya di sini PT Megantara. Oke, berarti darinya PT Megantara. Kita baca dulu. Oh, dia menggunakan melalui kas. Kalau melalui kas, berarti kita ganti dulu akun kasnya menjadi kas. Darinya dari PT Megantara. Tanggal transaksinya adalah tanggal 5 Januari 2020. Penerimaan piutang sebagian. Nah, sekarang nomor invoice-nya diklik aja nih teman-teman. Alokasi dana ya. Nah, nanti di nomor invoice highlight, klik saja 2 kali. Nah, tadi nomor invoice-nya di sini yang tanggal invoice 001 tanggal 1 Desember 2019. Oke, berarti kita klik. Nah, setelah itu kita masukkan. Bayarnya berapa? Dia bilang bayarnya cuma 750, Bu. Oke, berarti kita di sini jumlah yang dibayarkannya bukan 1.250.000, tapi kita ganti menjadi 750.000. Tap. Nah, sebelum kita klik rekam, ingat ya, sebelum diklik rekam, sekali lagi. Oh, ini periodenya 2000. Nah, sebesarnya diklik sekali. Sebesarnya diklik sekali aja, dia akan relate ke jumlah yang dibayar. Berarti dari saldo piutang yang harusnya 1.250.000, ternyata PT Megantara baru bisa bayar 750. Nah, berarti kan ini akun debitnya akun kreditnya ya rekan-rekan sekalian. Dan ini untuk di sebesar merupakan akun debitnya. Satu, Anda boleh lakukan perekaman. Next. Sales order. Nah, sales order lagi-lagi karena di sini ada sales order, berarti kan sebenarnya tidak ada jurnalnya ya rekan-rekan sekalian. Tapi kalau misalnya sales order di sini akan berkelanjutan di transaksi selanjutnya, maka ini perlu kita identifikasi. Kita klik sales order, tutup dulu ya. Kalau sudah kosong, klik batal. Oke, karena dia masih ya ini ya penjualan, pindah aja nanti dia akan muncul. Karena sales order berarti kan di order penjualan nih rekan-rekan. Kalau udah di penjualan kita klik tambah data.
Nama pelanggannya tadi adalah PT Bayu Segara. Nah, nggak ada Bu PT Bayu Segara. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kalian perlu klik baru. Tipenya customer, oke rekam. Peringatan, klik yes. Pilih PT Bayu Segara. Oke, transaksinya tanggalnya tanggal berapa tadi? 6 Januari. Oke, nama barangnya adalah, kita klik dulu, lihat. Nama barangnya B03 dan B05. Oke. Di order sebesar 100, harganya sebesar 75.250. Oke. Dikenakan pajak ya. Oh, kita cek dulu VAT-nya berapa ya. Satu juga 495. Kenakan pajak. Oke, ini ya. Kalau nggak salah ada sales dengan nama Rina. Nah, kalau misalnya demikian ya, kalau ada salesman-nya, NE kita klik nih ya, salesman, kita klik tanda kotak kecil. Karena ini belum terlampir, kita bisa klik baru. Oke, nah baru kita bisa klik yes. Kalau udah kosong seperti ini, kita klik batal. Nah, sebelum kita lanjut, coba saya mau cek dulu data-data. Oh ya, VAT-nya udah 10% ya. Ini anggap saja masih tahun 2020, masih menggunakan tarif pajak sebesar 10%. Oke, kita lanjut kembali. Yang keempat adalah penjualan kredit. Oke, yang keempat di sini penjualan kredit dengan uang muka. Berarti di sini ada uang mukanya ya rekan-rekan sekalian. Nah, langkahnya adalah kita pada penjualan, masih ya, karena transaksinya ini adalah penjualan. Berarti kita ke transaksi penjualan. Setelah itu di sini kita lihat terlebih dahulu karena ada penjualan. Penjualan dengan uang muka nih ya teman-teman. Penjualan dengan uang muka di sini kan terstate ya. Berarti kita masukkan terlebih dahulu uang mukanya. Uang muka tambah. Oke, dari akun kas mana? Anggap saja dari akun kas. Pelanggannya di sini adalah PT Bayu Segara. Nah, sebesarnya 100.000. Periodenya adalah tanggal 7 Januari 2020. Oke, nah setelah itu kalau sudah rekam. Sekarang kita masuk ke transaksi penjualan. Kita klik invoice penjualan. Tambah data terlebih dahulu, karena belum ada transaksi ya. Nama pelanggannya tadi adalah PT Bayu Segara. Transaksinya adalah transaksi tanggal 7 Januari. Baik. Nah, baik ya, kita cek dulu. Ini sepertinya adalah penjualan yang lanjutan dari SO sebelumnya, yaitu tanggal 6 ya. Ya teman-teman sekalian, kalau kalian perhatikan jumlahnya sama. Berarti kita tinggal relate aja nih. Kalau tadi sebelumnya sales order belum muncul, berarti tinggal kita teruskan.
Nomor SO, kita klik nomor SO. Nih ya, ini kan transaksi sebelumnya nih rekan-rekan. Double klik oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu ternyata cek dulu lagi tanggal pengirimannya, anggap saja tanggal pengiriman di sini. Ya, karena di sini tertulis nih. Kenapa kita klik SO? Karena dia bilang sebelumnya sudah memesan dengan nomor pemesanan yang diterima tanggal 6 Januari ini, tanggal 6 Januari. Yang sebelumnya. Oke, lalu kita lanjutkan. Anggap saja tanggal dikirimnya adalah tanggal 08 Sales Marina. Termin pembayarannya. Nah, termin pembayarannya nih ya rekan-rekan. Berarti hari diskonnya adalah 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya adalah 2%, tidak ada denda keterlambatan, lalu klik OK. Kalau sudah, karena tadi ada uang muka nih rekan-rekan, di sini ada uang muka, maka kita klik tanda bintang, tanda segitiga biru, kita klik, lalu checklist. Oke. Nah, seperti ini ya rekan-rekan sekalian, kita cek jumlahnya 527.275, ya sudah sesuai dengan uang muka 100.000. Total setelah pajaknya 627. Oke, kalau sudah sesuai demikian, kita bisa klik rekam. Nah, jurnalnya nanti seperti apa, Bu? Kembali lagi. Kita klik dulu ya batal. Kalau udah kosong seperti ini, klik batal. Klik laporan. Buku besar. Lalu daftar jurnal semua transaksi. Periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Januari, klik OK. Nah, seperti ini ya rekan-rekan sekalian jurnalnya. Oke, kalau sudah sesuai, kita lanjutkan kembali di transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 5. Dia bilang pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Oke, nggak ada masalah. Karena ini pembelian kredit, maka kita gunakan fungsi modul pembelian. Karena dia kredit, berarti kita menggunakan invoice pembelian. Sudah terbit invoice. Kita klik tambah data. Oke, sebutkan nama pemasoknya adalah PT Lancar Jaya. Oh, ternyata PT Lancar Jaya nggak ada nih rekan-rekan sekalian. Kalau tidak ada, berarti kita gampang create baru. PT nggak ada alamatnya ya. Kalau tidak ada alamatnya nggak perlu diisi. Klik rekam. Yes. Pilih PT Lancar Jaya. Karena nggak ada PO, nggak ada masalah. Tanggalnya 11 pembelian kredit. Nah, nama barang B01 diterima 10, harga 73.000 ternyata. Dikenakan pajak B02 10 121. Lagi B03. Kirimnya berapa? 65.000. Nah, kalau sudah, dia bilang kan ada biaya pengiriman ya, rekan-rekan sekalian sebesar 100.000. Oke, berarti boleh dong kita
eh, gunakan biaya lain-lain, iya, karena nggak teridentifikasi, kita gunakan biaya lain-lain. Ada biaya pengiriman, Bu, yaitu kita gunakan beban pengiriman sama ya dengan biaya pengiriman. Kalau mau diganti boleh, klik saja beban pengiriman jadi biaya-biaya misalnya ya, misal freak out. Tapi nggak usah lah, kita gunakan saja beban pengiriman. Lalu lanjutkan. Oke, kita cek sebesar, klik aja 100.000. Nah, oke, kita cek dulu. Biaya anggap aja tanggal pengirimannya kalau berkenan. Kalau nggak ini diabaikan juga nggak apa-apa. Nanti tolong dicek ya rekan-rekan, sepertinya perhitungan dalam soal ini salah. Ini harusnya 2.591 ya kan. Oh, tidak dikenakan pajak ternyata. Oke, baik-baik. Betul-betul. Ini kan tidak dikenakan pajak ya. Tidak dikenakan pajak, berarti VAT-nya dikosongin, Bu. No tax. Lagi. No tax. Lagi. No tax. Nah, serupa ya. 2.365.000. Oke, betul-betul yang di Solo udah benar ya kan teman-teman? Karena tidak ada pajak, VAT-nya nggak ada, tidak dikenakan pajak pembelian. Oke, udah sama ya 2.365.000. Kalau sudah sama, kita klik rekam kembali. Kita lanjutkan. Biaya operasional, kebersihan dan keamanan, berarti di sini ada kas keluar ya. Kita gunakan fungsi dari kas and bank masih sama. Setelah itu kas keluar. Nah, kita klik tambah data. Oh, ada transaksi. Berarti itu artinya di jendela sebelumnya belum ditutup, maka kita klik batal. Nggak usah panik ya. Kalau ada peringatan seperti tadi, itu artinya Anda hanya lupa menutup jendela yang sebelumnya. Dari kas and bank, lalu kalian pilih kas keluar, klik tambah data kembali. Oke, berarti menggunakan apa? Menggunakan kas. Penerimanya siapa? Kali ini ketua lingkungan nggak ada nih, Bu. Berarti kita klik saja baru. Bikin sebagai others, asumsi aja ya, tapi biasanya nanti akan muncul kok kode-kodenya. Dalam soal biasanya soal ujian dia akan mengidentifikasi ini masuk ke others, vendor atau apa. Karena ini tidak ada informasinya, kita gunakan saja akun ID others. Ketua lingkungan. Others, jenis perusahaannya anggap aja personal. Oke, mana ketua RT? Nah, kalau seperti ini misalnya nggak terinformasi, klik aja update ya. Kalau misalnya, Bu, kok nggak ada, Bu, ketua lingkungan, klik dulu update. Kalau benar-benar nggak ada, baru kalian bisa klik baru. Tapi kalau misalnya kalian belum klik sebenarnya udah diupdate terus udah muncul, ya ngapain bikin baru gitu ya rekan-rekan. Klik ketua lingkungan. Jangan lupa tanggalnya adalah 12 Januari 2020. Di sini karena dia pembayaran iuran kebersihan, kita lihat beban itu di 5 atau 6.
Nggak ada. Kalau tidak ada, kalian bisa gunakan. Nah, ini dia ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, gimana Bu caranya? Berarti ada dua cara. Kalian bisa klik baru atau gunakan akun yang tidak terpakai. Bisa klik baru atau gunakan akun yang tidak terpakai. Nah, caranya gimana? Misalnya, saya mau karena di sini masih cukup kurang dari 100, karena kan kalau yang versi edukasi ini, education, hanya sampai dengan 100 akun ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 100 akun, maka kita bisa menggunakan akun yang sudah ada, kita edit, atau ini belum 100 akun Bu, kita bisa klik baru. Contoh aja, saya mau bikin klik baru saja. Nah, berarti pakainya apa? Nah, di sini kan berarti pembayaran iuran kebersihan kita anggap saja beban operasional lainnya deh. Namanya adalah beban kebersihan dan keamanan. Oke, setelah itu klik rekam. Nah, ini kan udah muncul ya rekan-rekan sekalian. Kodenya 6, iya 6. Pokoknya kalau beban itu 5 atau enggak 6. Nah, klik beban kebersihan dan keamanan, masukkan angkanya sebesar 51.000. Nah, kok 51.000. Jangan lupa sebelum klik rekam, klik dulu nih sebesar. Ting, sekali saja. Arahkan mouse Anda di sebesar yang kosong, lalu klik sekali. Di sini tulis saja pengeluaran kebersihan, pengeluaran iuran, kebersihan, dan keamanan. Kalau sudah, klik rekam. Nah, dalam laporan, kita cek ya laporan bentuknya seperti apa. Buku besar, daftar jurnal, oke, nah ini ya rekan-rekan sekalian. Udah muncul ya. Nah, kita lanjutkan kembali ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang dengan diskon tambahan. Oke, karena dia bayar utang, berarti transaksinya di sini adalah transaksi penjualan. Kita close dulu penjualan, bayar utang nih. Kalau hutang berarti pembelian, pembayaran hutang. Di modul pembelian, lalu pilih pembayaran hutang usaha karena transaksinya belum ada. Kita klik tambah data. Nih ya. Sedang ada transaksi. Oke, jangan panik. Oke, lagi klik batal. Masuk lagi di modul pembelian. Pilih lagi di kotak ungu nih ya teman-teman sekalian, di pembayaran hutang. Klik tambah data. Nah, setelah itu pembayarannya, dia bilang pembayarannya menggunakan bank. Oke. Penerimanya siapa? Ternyata penerimanya di sini adalah si Viryung Jaya. Oke. Tanggal transaksinya di sini adalah tanggal 14 Januari 2020. Oke. Nomor invoice di sini kita lihat dulu. Nomor invoice-nya adalah invoice 02. Kita pilih tadi ya teman-teman invoice 02. Klik nomor invoice. Pilih invoice 02, highlight, di highlight ya. Lalu klik OK. Katanya dia bilang ada tambahan diskon Bu. Berapa? Tambahan diskonnya 275. Oke, berarti di diskon ini rekan-rekan sekalian perlu kalian klik sekali, di baris sekali. Setelah itu Anda pilih ketik, masukkan saja angkanya 275. Tapi kali ini yang dibayar bukan 6.025.000 atau 5.750.000 Bu. Tapi dibayarnya adalah 1.250.000. Oke. Nah, satu klik sebesar sekali supaya dia muncul 1.250.000. Dan di sini pembayaran untuk memonya, pembayaran atas faktur INV 02.
melalui bank pada tanggal 14 Januari. Setelah itu klik rekam. Oke, sebelum kalian meninggalkan ruangan, meninggalkan laman, klik dulu batal. Kita lanjut lagi. Di sini ada penjualan tunai dengan customer Ude Rahayu. Oke, berarti kita mau bikin penjualan dalam modul penjualan. Penjualan tunai. Sama ya, masih menggunakan invoice penjualan. Nama pelanggannya adalah unit usaha Rahayu, Ude Rahayu. Karena belum muncul, klik lagi baru. Lanjutkan dengan ID yang lama, yang sama. Ude Rahayu. Kalau sudah klik rekam, peringatan lagi. Yes, pilih Ude Rahayu. Tanggal transaksi adalah tanggal 20 Januari 2020. Nah, kali ini biasa kita mengabaikan ini ya, checklist ini ya rekan-rekan sekalian, karena ini adalah penjualan tunai. Nah, diperhatikan ya teman-teman, karena ini penjualan tunai, maka perlu Anda checklist tunainya. Nah, tunainya seperti ini. Setelah itu baru masukkan barang-barangnya. Yang pertama B03 ya, B01 terlebih dahulu. Oke, kita ganti saja. B01. Berapa dikirimnya? Dikirimnya 2 dengan harga satuan 135.000. Kena pajak ya. B03 dikirimnya 4 dengan harga 75.250. Dikenakan pajak lagi. B06 1 dengan harga 600, kenakan pajak. B05 3495. Nah, salesnya kalau nggak salah tadi ada Pak Budi marketing nih ya teman-teman. Berarti kita buat salesman-nya dengan nama Pak Budi. Bikin baru kembali. Employee yang kedua adalah Budi. Yes. Nah, kalau sudah baru setelah itu, karena tunai ya teman-teman sekalian, klik rekam. Kita baca dulu soalnya. Oke, klik rekam. Kalau sudah kosong, klik batal. Kita cek udah masuk belum ya penjualan tunainya. Lagi-lagi laporan, buku besar, daftar jurnal semua transaksi. Klik OK lagi. Sudah muncul ya. Nah, udah muncul ya tanggal 20 Januari. Kalau sudah muncul tuh pembayarannya dengan menggunakan cash ya. Menggunakan bank. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan kembali Giro. Nah, pembayaran hutang dengan Giro tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada PT Sinar Elektro sebesar sekian menggunakan Giro nomor BG 000011 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari. Untuk transaksi tersebut, maka Anda bisa ini ya, ada informasi instruksinya. Tekan pembelian lalu pembayaran hutang usaha. Oke, kita ikuti. Close dulu pembelian lalu pembayaran hutang usaha. Nah, berarti kita klik tambah data karena belum ada nih informasi sebelumnya.
akun kasnya pasti menggunakan bank karena giro itu adalah pembayaran giro, pembayaran seperti cek, tapi jatuh tempo rekeningnya nanti perpindahan rekeningnya nanti sesuai dengan tanggal yang diinformasikan. Kebetulan tanggalnya di sini adalah tanggal 28 Januari. Berarti dia bawa nih tanggal 21 Januari ke bank untuk bayar hutang PT Sinar Elektro. Nah, nanti di bank dicek apakah dana sebesar 4.725.000 tersebut ada nih pada saldo rekening PT. Kalau hutang ini berarti PT Sumber Rejeki ya. PT Sumber Rejeki. Kalau dana 4.725.000 tersebut ada pada saldo bank, maka cek giro tersebut akan diterima oleh bank. Nah, nanti udah dikurangi belum dikurangi, tapi disimpan nih oleh bank. Nanti pada tanggal 28 Januari baru nih uang tersebut akan dipindahkan rekening. Jadi pindah rekening sebenarnya, pindah saldo. Nah, kembali lagi kita ke fungsi modul pembelian. Di dalam pembelian di sini PT-nya adalah PT Sinar Elektro. Transaksinya adalah transaksi tanggal 21 Januari. Kita tulis dulu pembayaran hutang dengan giro kepada PT Sinar Ultra. Nah, Nah, kali ini gironya nih harus kita checklist. Nih ya teman-teman, sebelah kanan gironya perlu kalian checklist. Satu, nomor invoice. Nomor invoice yang digunakan adalah invoice 01. Tapi yang dibayarnya di sini adalah sebesar 4.725.000. Nah, sebesarnya kita klik sekali. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, ya rekan-rekan, kita klik rekam. Pasti akan diminta informasi konfirmasi datanya. Nah, nomor giro. Nah, kita tulis nih. Nomor gironya nih ya rekan-rekan. BG 0011. Keempat, tanggal jatuh temponya adalah tadi 28 Januari 20. Lalu oke. Nah, kalau untuk kesesuaian transaksi tanggal transaksi pembayaran hutang usaha disarankan sama dengan jatuh tempo. Oke, nggak masalah. Nah, postingan akan ditunda. Iya, kenapa? Karena kan kita tadi kan pembayarannya tanggal 28 ya rekan-rekan sekalian. Klik lagi oke. Oke, dia akan tertunda. Belum ada nih jurnalnya. Kita cek lagi di semua transaksi. Dia belum ada jurnalnya karena belum adanya pembayaran, nah kan belum ada. Dia baru bikin nih gironya, tapi belum pindah buku, istilahnya belum pindah saldo. Berarti belum ada transaksi sebenarnya tanggal 21, tapi nanti pada saat pencairan, nah baru pembayaran tersebut, baru nanti jurnalnya muncul rekan-rekan. Oke, transfer ke bank. Nah, transfer bank to bank, berarti di sini kas ke bank ya teman-teman. Jadi ini transfer kas ke bank. Jadi Yunita ini bawa duit nih teman-teman sekalian. Dia mau transfer ke bank. Berarti kita pakai kas and bank. Boleh gunakan ini dari bank ke rekening bank ya sebenarnya. Boleh menggunakan transfer kas dari bank ke bank misalnya. Dari kas ke bank. Dia kan bawa duit ya teman-teman. Tanggal transaksinya tadi tanggal 25 Januari. Nominalnya tadi kalau nggak salah kita lihat ya 1.280.000. Oke, transfer kas ke bank oleh misalnya oleh Yunita. Satu rekam. Oke, jangan lupa kalau sudah direkam kalian klik batal supaya bisa ke transaksi selanjutnya.
Nah, sekarang penyesuaian. Nah, pencairan giro. Ini teman-teman, kalau tadi kita setup pembelian dengan menggunakan giro, sekarang pencairannya nih, Bu. Dia bilang tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi tanggal 21 Januari ini nih. Tanggal 21 Januari ini nomor 9. Berarti stepnya tadi adalah Cash and Bank, terus kita klik daftar giro keluar. Oke. Berarti kita masih di laman Cash and Bank ya. Lalu klik daftar data nih teman-teman. Daftar data giro keluar. Kita klik. Dia akan muncul nih. Kalau kalian sudah menyimpan dengan benar seperti yang tadi saya arahkan, ini pasti ada. Kalau nggak ada gimana caranya, Bu? Berarti bikin transaksi yang seperti tadi di nomor 9. Kalau sudah, kita mau cair ini di highlight terlebih dahulu. Highlight ya sampai birunya nggak pindah. Setelah itu klik giro cair. Kalau muncul informasi demikian, klik aja OK. Nah, jika demikian, dia kan kembali lagi nih ke laman yang tadi sebelumnya kita buat. Kalau sudah rekam. Nah, kali ini pasti sudah ada jurnalnya. Tapi sebelum kita ke laporan, klik dulu batal ya. Setelah itu kita ke laporan. Setelah itu daftar jurnal semua transaksi. Klik OK. Nah, ini ya rekan-rekan, dia sudah muncul nih pembayaran hutang dengan menggunakan giro tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, next, last but not least, terkait dengan penyesuaian barang rusak. Nah, penyesuaian barang rusak ini gampang ya rekan-rekan sekalian. Jadi kita seperti minggu lalu, kalau persediaan tuh kita cuma pakai ini, data laporan dan penyesuaian saja. Itu saja, itu yang biasa kita gunakan untuk mata kuliah praktikum pengantar akuntansi. Dalam persediaan, nah berarti kita klik ini ya, pemakaian atau penyesuaian. Kenapa? Ini udah diinfoi, Bu. Kalian klik persediaan, terus pilih fungsi dari pemakaian atau penyesuaian barang. Klik tambah data, karena kita belum punya data sebelumnya. Tanggal transaksinya adalah 29/01/2020. Penyesuaian barang persediaan 1 unit TV 20 inch. Ya. Barangnya adalah, kembali lagi kodenya kita klik. TV 20 inci. Berapa jumlah? Nah, kali ini kalau bisa kita tulis 1, kali ini jangan lupa kalian tulis menjadi minus. Karena kita mau mengalokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Oke. Nah, berarti akunnya apa? Dia bilang kan, ini mau diinput, Bu, ke biayanya, nih ya, biayanya dialokasikan. Biayanya dialokasikan ke kerusakan dan kegagalan material. Oke, berarti kita mau alokasikan di beban. Udah ada belum sih beban? Kita cek dulu. Gak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada nggak masalah. Don't worry, be happy. Kita create aja baru atau edit. Wah, ternyata sudah 100 item teman-teman sekalian. Berarti kita setup aja ke barang yang tidak ada sama sekali. Misalnya beban internet nih, kan kita nggak punya ya. Ini kan nggak kepakai ya teman-teman. Kalau tidak terpakai bisa kita edit. Nah, kalau baru kan tadi yang muncul peringatan seperti ini. Udah nggak masalah. Ini internet kan tidak kita gunakan. Kalau tidak digunakan, klik saja, klik edit. Oke, masukkan sebagai beban kerusakan dan kegagalan material. Setelah itu rekam. Oke, dia udah muncul ya rekan-rekan. Klik lagi. Nah, kalau sudah, nah teman-teman ya, kalau sudah, kalian boleh klik rekam.
Nah, kita cek nih, udah muncul belum ya penyesuaian barang? Karena kan kita mau mengurangi kerusakan tersebut dari gudang ya. Kita klik buku besar lagi, lalu daftar jurnal, semua transaksi. Klik OK. Nah, persediaan barangnya udah berkurang ya teman-teman dari gudang dengan dibebankan pada kerusakan dan kegagalan material. Oke, baik. Cukup sekian untuk video pembelajaran dari saya rekan-rekan sekalian. Tolong dikerjakan tugas-tugas yang tadi saya berikan kepada Anda, tugas-tugas yang saya berikan kepada Anda, dan kerjakan kuis yang saya sudah upload di Leads. Nah, sebelum saya akhiri, kita cek ya teman-teman. Kita klik laporan. Jika Anda ingin melihat laporan laba ruginya, klik laporan, lalu pilih laporan keuangan. Lalu Anda tinggal pilih nih, laporan laba rugi standar. Laporan laba rugi standar. Darinya mana? Karena tadi transaksi kita hanya bulan Januari, maka dari Januari 2020 hingga Januari 2020 juga. Atau bisa nih Bu, kalau misalnya transaksi tersebut sudah kalian input sampai dengan Desember, maka hingganya hingga Desember. Kalau transaksinya sampai dengan bulan Desember. Tapi kalau hanya bulan Januari ya udah hingganya hingga Januari juga. Nah, tampilkan kode akun saja ya rekan-rekan. Klik OK. Nah, ini ya rekan-rekan sekalian. Maka nilainya adalah untuk laporan laba ruginya adalah sekian. Sekarang kita mulai lagi. Kembali lagi, Ibu saya mau mencetak untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Kembali lagi, laporan. Pilih laporan keuangan. Ya, lalu pilih neraca standar. Sama Januari, klik OK. Nah, terus kalau misalnya Ibu bagaimana saya cara mengupload? Nah, ini sama ya berlaku juga untuk laporan laba rugi. Bagaimana caranya saya bisa mengupload dalam bentuk PDF? Pastikan komputer Anda memiliki software aplikasi PDF. Kalian klik ini ya teman-teman sekalian, tanda printer. Oh, sebentar. Oke ya, sekali lagi. Jadi pada saat Anda ingin mencetak dalam bentuk PDF atau menyimpan ya, mengupload sebenarnya. Mengupload dalam bentuk PDF, kalian klik printer. Oke. Lalu ganti menjadi Microsoft Print to PDF. Oke. Nah, ini sebenarnya udah PDF nih teman-teman. Oke ya. Udah bentuk PDF. Lalu kalian tinggal berikan saja namanya. Misalnya laporan atau neraca lah, neraca underscore Ayunita, simpan. Sama juga kalau saya mau mengupload laporan tersebut dalam bentuk PDF, lagi-lagi laporan laba rugi. Oke. Nah, jangan gunakan save ya. Ingat, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, jangan gunakan simpanan PDF Anda dalam bentuk save. Tapi print. Pilih print, cetak, lalu pilih yang Microsoft Print to PDF misalnya. Klik OK. Kembali lagi, laba rugi. Ayunita misalnya namanya ya. Oke. Lagi kalau misalkan saya meminta Anda untuk mencetak laporan jurnal, daftar jurnal ya, daftar jurnal semua transaksi, maka lagi-lagi laporan, buku besar, kalian klik daftar jurnal semua transaksi. Oke, daftar jurnal semua transaksi. Pilih dari 1 Januari hingga 31 Januari. Lalu klik OK lagi. Nah, seperti ini ya. Lagi-lagi, bagaimana Bu supaya saya bisa mengupload dalam bentuk PDF gitu ya, atau menyimpan dalam bentuk PDF?
Lagi-lagi kalian klik print, cetak ini ya. Pastikan name-nya Microsoft Print to PDF, lalu oke. Daftar jurnal underscore nama Anda. Lalu simpan. Ya teman-teman. Nah, itu adalah cara menyimpan atau cara menyimpan daftar semua transaksi atau laporan-laporan dalam bentuk PDF. Jadi bukan simpan dengan menggunakan tanda disket ini ya teman-teman, tapi simpanlah atau cetaklah dalam bentuk printer. Nah, nanti kita tinggal lihat nih, datanya ada apa enggak. Itu ya rekan-rekan. Oke, jika sudah, maka Anda bisa keluar, file, keluar, lalu keluar tanpa backup misal. Oke. Kalau ada seperti ini informasi, tinggal klik batal saja. Tadi saya lupa menutup. File, keluar, keluar tanpa backup. Nah, kita cek nih, ada nggak ya datanya tadi? Nah, ini ya teman-teman, sudah tersimpan di dalamnya. Kita tinggal buka. Dia akan terbuka dalam bentuk PDF, bukan dalam folder atau file lainnya, tapi dalam bentuk PDF. Begitu juga dengan rekan-rekan sekalian. Saya harap Anda sudah bisa mempelajari bagaimana cara mengupload folder Anda dalam bentuk PDF. Oke, baik rekan-rekan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Tolong dipelajari video pembelajaran kita minggu ini untuk bisa kalian pelajari selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.